Shalom, perkenalkan nama saya Sismi Ruben Bitun, NIM 23142011041, kelas A2 semester 1, Fakultas Keperawatan Universitas Pembangunan Indonesia Manado. Di sini saya akan membuat video untuk memenuhi tugas ujian akhir semester dari mata kuliah Agama Kristen dengan dosen pengampu Pendeta Yesi Maurits Yakob, STH MTH. Di sini saya akan membahas tentang pergaulan bebas. Kita akan masuk dalam latar belakang. Masa remaja adalah masa transisi ketika anak muda menjadi dewasa. Masa itu juga dianggap menjadi masa yang paling indah. Namun kadangkala masa remaja juga bisa menjadi rawan apabila remaja salah jalan baik dalam pergaulan maupun hubungan percintaan. Pergaulan remaja saat ini lebih bebas dibanding dengan remaja-remaja dari periode waktu sebelumnya. Maka dari itu, kita sebagai umat Kristen harus pandai-pandai dalam memilih pergaulan seperti yang tertulis dalam Amsal 13 ayat 20. Siapa bergaul dengan orang bijak menjadi bijak, tetapi siapa yang berteman dengan orang bebal menjadi malang. Kita akan masuk dalam pembahasan yang pertama, pengertian pergaulan bebas. Pergaulan bebas merupakan suatu sikap pergaulan yang membuat perilaku terhadap remaja menjadi menyimpang ke hal yang tidak wajar, serta melewati suatu batas-batas dari kewajiban, aturan, serta norma yang berlaku tentang pergaulan bebas sendiri. Sebenarnya terdapat dalam 1 Tesalonika 4 ayat 3, karena inilah kehendak Tuhan, pengudusanmu, yaitu supaya kamu menjauhi percabulan. Dan dalam Tesalonika 4 ayat 7, Tuhan memanggil kita bukan untuk melakukan apa yang cemar, melainkan apa yang kudus. Kita sebagai remaja Kristen sudah menjadi suatu hal yang penting untuk mengetahui mana hal yang baik dan mana hal yang buruk, serta memiliki pergaulan yang baik bukan yang menjerumuskan. Seperti yang dikatakan dalam 1 Korintus 15 ayat 33, janganlah kamu sesat, pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Berikut B. Dampak negatif dari pergaulan bebas. Yang pertama, kenakalan remaja. Yang kedua, gangguan kesehatan akibat mengonsumsi makanan dan minuman terlarang. Yang ketiga, seks bebas. Yang keempat, pendidikan terlambat. Dan yang terakhir, renggangnya hubungan anak dan keluarga. Berikut C. Pandangan Alkitab tentang pergaulan bebas. Berdasarkan Alkitab, pergaulan bebas merupakan penyalahgunaan kekuatan seksual. Hal ini merampas kemampuan orang yang mempraktikannya untuk memahami keintiman yang sebenarnya. Ia mencuri harga diri, martabat, dan kemurnian hati para partisipasinya. Meskipun dunia mungkin menganggap pergaulan bebas sebagai cara hidup yang normal, peringatan Tuhan menekankan halaman-halaman kitab suci dalam 1 Korintus 6 ayat 9, Efesus 5 ayat 3, dan yang terakhir dalam 1 Tesalonika ayat 5, dan yang terakhir 1 Tesalonika 5 ayat 3. Percabulan adalah dosa yang memisahkan kita dari Tuhan. Galatia 5 ayat 19-21 mengatakan perbuatan daging yang sudah jelas, percabulan, pencemaran, dan mabuk-mabukan, pesta pora, dan sejenisnya. Aku memperingatkan kamu seperti yang telah kukatakan sebelumnya bahwa mereka yang hidup seperti ini tidak akan mewarisi kerajaan Tuhan. Kita mungkin mencoba mendefinisikan ulang pergaulan bebas dengan mengecualikan perilaku apapun yang kita lakukan, namun definisi kita tidak berarti apa-apa. Hanya definisi Tuhan yang penting, dan sebaiknya kita tunduk pada definisi tersebut. Berikut D. Cara menjaga atau memelihara pergaulan yang benar. Ada banyak cara dalam menjaga dan memelihara suatu pergaulan supaya dapat berjalan dengan sehat. Seperti dilansirkan dalam Dokter Sehat, menyatakan ada 7 cara dalam menjaga hubungan pergaulan yang benar, yaitu 1. Menaruh Tuhan yang terutama dan pertama. 2. Menghormati orang tua atau orang yang lebih tua. 3. Membangun pertemanan yang saling support dan saling percaya. 4. Tidak menghakimi satu sama lain. 5. Tidak membicarakan keburukan teman. 6. Saling memaafkan satu dengan yang lain. 7. Mendengarkan dan memberikan nasihat.
Dan yang terakhir, kesimpulan. Kesimpulan, pergaulan yang sehat merupakan hal yang begitu penting bagi orang muda untuk memperoleh kehidupan yang sesuai dengan kehendak Tuhan, terlebih mempersiapkan karakter yang tabiat orang muda untuk hidup kekal bersama dengan Tuhan di surga. Karena itu, berbagai hal yang dipaparkan dalam artikel ini dapat membantu orang muda untuk mengerti dengan baik akan maksud sebenarnya dari pergaulan yang benar, sehingga mereka dapat selalu menjadi pergaulan mereka agar tidak terjebak dalam pergaulan yang tidak baik. Walaupun saat ini orang muda hidup di era yang mudah untuk terjerumus dalam pergaulan bebas, namun mereka yang memiliki prinsip serta mengutamakan Tuhan dalam segala aspek kehidupan, maka pastinya Tuhan akan selalu melindungi mereka, terlebihnya dalam setiap pergaulannya. Sekian hasil presentasi dari makalah saya. Bila ada salah kata, saya mohon maaf, dan semoga apa yang saya sampaikan bisa menambah wawasan teman-teman semua. Terima kasih.